Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Fajrul Maulana. Kali ini saya akan membahas salah satu artikel yang bertemakan tentang rekayasa bioproses. Nah, untuk judul artikel kali ini adalah rekayasa bioproses produksi bioetanol dari ubi kayu dengan teknik kokultur Agitape dan Saccharomyces cerevisiae. Artikel ini ditulis oleh Iwayan Anarta dan AAM Dewi Argani dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Artikel ini merupakan Jurnal Agrointek volume 7 nomor 1 yang diterbitkan pada bulan Maret tahun 2013. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan pertama kita adalah latar belakang penelitian ini. Di sini sudah ada deskripsinya. Yang pertama, melimpahnya berbagai sumber bahan baku bioetanol di Indonesia menjadikan produksi bioetanol meningkat tiap tahunnya. Kemudian, pembuatan bioetanol biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang mahal. Saat ini, terdapat beberapa proses produksi bioetanol yang telah dikembangkan seperti proses hidrolisis dan fermentasi secara bertahap, proses sakarifikasi fermentasi secara simultan, dan proses hidrolisis kofermentasi. Penelitian sebelumnya mendapatkan dengan menggunakan teknik kokultur akan mendapatkan lebih banyak konsentrasi bioetanol yang dihasilkan. Kultur starter yang digunakan adalah Agitape. Selain mempunyai kemampuan antimiotik, penggunaan Agitape dalam proses produksi juga mempunyai keuntungan harganya lebih murah dan mudah didapatkan, sehingga memungkinkan untuk diaplikasikan di masyarakat. Pengembangan teknik fermentasi secara kokultur dapat menjadi alternatif untuk memproduksi bioetanol dengan harapan dapat meningkatkan konsentrasi etanol yang dihasilkan jika dibandingkan dengan penggunaan teknik fermentasi monokultur. Nah, itu tadi adalah latar belakang dari penelitian ini. Selanjutnya, ini adalah beberapa sumber bioetanol yang sangat mudah dijumpai di Indonesia. Ada ubi kayu, ubi jelar, dan juga tebu. Selanjutnya, ini adalah Agitape yang akan digunakan sebagai kultur starter pada penelitian ini. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan alternatif teknologi bioproses pembuatan bioetanol dari ubi kayu dengan menggunakan teknik kokultur Agitape dan Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan konsentrasi etanol yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses produksi tanpa kokultur. Baik, pembahasan kita selanjutnya adalah tentang metode penelitian. Untuk bahan dan alat yang digunakan adalah ubi kayu dan Agitape yang diperoleh di pasar komersial, Saccharomyces cerevisiae AATC 9763. Enzim yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah enzim A-amilase. Kemudian untuk bahan-bahan untuk preparasi mikroorganisme meliputi gas ekstrak, malt, pepton, NPK, dan NH42SO4. Untuk bahan-bahan kimia yang dipergunakan itu ada HCl, NaOH, glukosa standar, H2SO4, asam 3,5 dinitrosalisilat atau DNS, NaK tatrat, fenol, Na-metabisulfit, substrat, dan aqueous. Sedangkan untuk alat-alat yang digunakan adalah water bath, pipet mikro, spektrofotometer, kromatografi, destilator, timbangan analitik, dan alat-alat gelas. Selanjutnya, cara pencobaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan 7 tahap perlakuan teknik kokultur, di mana dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali sehingga terdapat 14 unit percobaan. Untuk tahapan penelitian sendiri, yang pertama itu ada persiapan substrat, yang selanjutnya ada persiapan kultur Agitape dan Saccharomyces, yang ketiga adalah proses fermentasi. Baik, ini adalah gambaran diagram alir penelitian yang dilakukan peneliti ini. Dimulai dari tahapan pengolahan bahan baku berupa ubi kayu. Ubi kayu akan dikupas dari kulitnya, kemudian diparut. Setelah diparut, ubi kayu tersebut akan dilakukan suspensi
dengan ditambahkan aquades. Untuk pembuatan suspensi kayu parit ini sebesar 30% B/V. Selanjutnya, pengaturan pH yang diatur dalam kisaran pH 6,5. Dalam pengaturan ini juga ditambahkan NaOH1N dan HCl1N. Setelah pengaturan pH dilakukan, langkah selanjutnya adalah degelatinisasi dalam suhu 90-100 derajat Celcius. Setelah melalui proses degelatinisasi, bahan akan dilikuifikasi dengan menambahkan alfa amilase. Proses selanjutnya adalah difermentasi sesuai pelakuan. Nah, pelakuan di sini dilakukan selama 3 hari dalam suhu kamar. Selama pelakuan, ditambahkan ragi tape dan juga Saccharomyces cerevisiae. Setelah 3 hari dilakukan difermentasi dalam suhu kamar, kemudian bahan akan didestilasi dan akan menghasilkan bioetanol. Untuk parameter yang diamati dalam penelitian ini, yang pertama, perubahan pH selama proses fermentasi. Yang kedua, perubahan konsentrasi total gula substrat selama fermentasi. Yang ketiga, konsentrasi etanol. Dan yang terakhir, efisiensi fermentasi. Dari penelitian ini didapatkan hasil. Yang pertama, penggunaan teknik kultur dalam proses fermentasi untuk memproduksi bioetanol memberikan hasil yang lebih baik daripada penggunaan kultur tunggal ragi tape maupun kultur murni Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, teknik kultur yang memberikan hasil terbaik adalah perlakuan proses fermentasi dengan pemberian ragi tape untuk 1 hari pertama dan dilanjutkan dengan pemberian kultur Saccharomyces cerevisiae untuk 2 hari berikutnya. Hasil penelitian yang terakhir adalah perlakuan ini mempunyai pH akhir 4,05, persentase konsumsi substrat atau glukose sebesar 82,92%, menghasilkan etanol dengan konsentrasi 11,0% B/V dan efisiensi fermentasi 52,94%. Baiklah, sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang, mohon maaf, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.